Pernyataan kasat itu, Jenderal Dudung yang menyatakan apa? Tuhan bukan orang Arab. Oh, rame nih. Padahal Cak Nun sudah juga ngomong masalah itu. Ketika Dudung menyampaikan, ya, Tuhan itu bukan orang Arab. Geger. Sekarang terjadi debat semua. Nah, silakannya. Tahu nggak? Masa kasat Dudung dilaporkan? Kan lucu-lucu aja. Karena pernyataan itu benar apa tidak? Ya cek aja. Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Nah, begitu ditangkap, ketakutan. Seperti tikus sekarang. Kemarin ngaung-ngaung nggak karuan-karuan. Seperti singa. Setan itu kan, seperti singa mengaum-ngaum. Begitu ditangkap, ciut. Nah kalau kita semangatnya khilafah, gimana? Karena semangat khilafah itu nggak ada di konstitusi, nggak ada di Pancasila. Yang bilang ada siapa? Richard Dawkins misalnya, dia membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah ini kan tantangan terbesar buat agama sebenarnya. Agama itu tahayul, sains itu adalah hal yang nyata. Waduh. Sebagian ustadz, termasuk ulama hari ini mengatakan bahwa bumi ini datar. Dia menggunakan agama untuk melawan sains, sementara sains ini lebih eksak. Nah ini kan menjadi persoalan. Dudung Abdurrahman lebih baik diam. Dan terhadap saudara Dudung Abdurrahman ini kita sangat prihatin dengan kualifikasi seorang kasat. Saudara Deddy Corbuzier juga turut serta dalam tindak pidana penodaan agama terkait ujaran Tuhan bukan orang Arab. Ustadz Abdul Somad mendapatkan persekusi, ya, ngaji saja susah. Dan terakhir Babe Haikal. Ini negara mau diurus macam apa ini? Menteri Pertahanan nanam singkong. Menteri Pertahanan nanam singkong. Kita bawa ini bukti video dari YouTube, wawancara beliau dengan Deddy Corbuzier di podcastnya Deddy Corbuzier di menit sekian kami siapkan. Terus kami buat lagi potongan khusus objek perkara. Nah, kita bawa juga transkripnya. Memberikan peringatan kepada Jenderal Dudung untuk tidak membuat gaduh. Karena Jenderal Dudung ini sudah 3 kali membuat gaduh. Yang pertama yaitu mengatakan semua agama benar. Tentunya ini melanggar fatwa MUI tahun 2005. Semua kelompok yang mendukung pelaku penistaan agama mendapat jabatan, mendapat tempat. Dan ini merupakan motivasi mereka untuk mendapat jabatan, yaitu kriminalisasi ulama, nistakan agama, baru dapat posisi. Setelah rezim ini ada Ahok, sampai saat ini nggak berhenti. Justru ulama yang menjadi korban kriminalisasi. Dan setelah itu Ahok mendapatkan jabatan demi jabatan. Itu pun saya sampai saat ini belum bisa pastikan 100% Ahok selama dalam masa tahanannya berada dalam penjara. Saya minta CCTV-nya selama tahanan 24 jam. Siapapun yang menistakan agama tidak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Dudung Abdurrahman ini sudah melaporkan ke Puspomat. Dudung menyatakan Tuhan bukan orang Arab. MUI untuk memperkuat ini tentang bahwa ini adalah bagian dari penodaan agama. Nah itu kita laporkan kemarin ke Puspomat. Bahkan kita lengkapi juga video podcast dari Deddy Corbuzier mendorong Puspomat dan Mabes Polri untuk melanjutkan proses hukum terhadap Bapak Dudung dan Deddy Corbuzier sesuai hukum yang berlaku. Mereka mengatakan koalisi ulama anti penodaan agama laporkan Jenderal Pak Dudung ke Puspomat. Bapak-bapak yang merasa koalisi ini, yang merasa sok paling islami itu, besok kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak tidur, Anda mau tuntut? Tuhan tidak tuli, Anda mau tuntut? Kalau Pak Dudung mengatakan Tuhan kita orang Arab, baru bermasalah. Saya yakin di kepala Anda itu, ini ulama-ulama kadeni, Tuhan itu berbahasa Arab. Nanti bahasa di surga bahasa Arab. Kok baru Anda yang cuma modal sorban keci, merasa paling Islam mengatakan Pak Dudung menghina Tuhan? Kemana otak Anda? Cuma pakai sorban, ini merasa hebat, merasa mewakili Islam di Indonesia. Jangan Anda jadi pelacur agama.
Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Jadi Arab tidak sama dengan Islam. Manusia Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Apa yang pakai bahasa Arab? Tuhannya Islam, Allah bukan orang Arab. Selain mempermasalahkan pernyataannya itu, saya juga mempermasalahkan kenapa harus orang Arab. Kenapa nggak Tuhan itu bukan orang Indonesia? Baru-baru lagi kemudian ada yang bilang, Arab itu kalau seandainya nggak punya Ka'bah, itu dia nggak ada kehormatan, dia tuh nggak ada apa-apanya. Kamu tuh dibohongi sama orang Arab. Mau-maunya, itu kan agama Arab. Karena Muhammad kan orang Arab. Lihat Al-Quran tuh berbahasa Arab. Makanya mau-maunya kamu tuh dibohongi sama orang Arab. Islam itu adalah agamanya orang Arab. Yang mereka itu bodoh, yang mereka nggak punya kehormatan. Bukan agamanya orang Indonesia. Nggak cocok di Indonesia. Rasulullah adalah orang Arab, sehingga memang tidak bisa dipisahkan juga sebenarnya antara Islam dengan Arab, karena berbahasa Arab berarti berbahasa Al-Quran. Artinya orang benci Arab itu bisa jadi benci Islam. Mohon maaf Koko Felix ya, ini maksudnya gimana nih? Coba jelaskan yang benar. Jadi Islam tuh Arab atau Arab itu Islam? Kayak gimana maksudnya? Kok berbelit-belit, bertele-tele ya? Ketika berdakwah, ngomonglah yang baik-baik, nggak usah senggol-senggol orang. Saya mau bahas ini nanti, kayak gimana dia menghina Dewa Siwa. Saya mantan Islam, ya. Dia ini juga salah satu yang berperan penuh saya itu keluar daripada Islam. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Sebelum keberadaan agama kalian menginjak bumi pertiwi, ini adalah tradisi yang mulia. Agama kalian itu agama apa? Mikir, Gus, Kiai dobol, Ustaz dobol. Saya menantang kalian para ulama, habaib, maupun ustaz atau gus-gus, yakini yang kalian yakini, jangan uri-uri yang diyakini orang lain. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Mengaku beragama tapi akhlaknya lebih jahat dari orang-orang yang tidak beragama. Biadab, aduannya kayak bajingan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Like and share. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pernyataan kasat itu, Jenderal Dudung yang menyatakan apa? Tuhan bukan orang Arab. Oh rame nih. Padahal Cak Nun sudah juga ngomong masalah itu. Ya, Ainun Nazib ya, itu juga dia juga ngomong Tuhan bukan orang Arab. Saya dulu waktu di Seskoat, saya menerima pelajaran yang namanya abstraksi. Contoh aja ya, logika. Manusia makan daging, anjing makan daging. Tapi bukan berarti manusia sama dengan anjing. Nah, yang begini-begini tuh di sana tuh diajarkan detail. Wah, itu kalau pelajaran itu banyak yang hair. Saya nggak tahu apakah masih diajarkan apa tidak. Bagaimana logika kita berpikir? Sementara logika berpikir manusia itu kan terbatas. Nggak bisa kita melogikan Tuhan. Yang paling banyak berontak ya Arab-Arab itu. Ya, Haikal Hasan, ya, kemudian saya lihat ada Mahfud Siddiq itu, ya mantan ketua Komisi 1 di DPR dulu, di DPR, ya dari partai dulu dia PKS, nggak tahu sekarang. Nah yang begini-begini kita harus punya satu patokan dong, standar, ya benchmarkingnya apa patokan yang kita jadikan standar. Ketika Dudung menyampaikan ya, Tuhan itu bukan orang Arab. Geger. Sekarang terjadi debat semua. Nah, cilakanya, tahu nggak? Masa kasat Dudung dilaporkan? Kan lucu-lucu aja. Sekarang pernyataan itu benar apa tidak? Ya cek aja. Makanya ada silogisme.
Makanya ada di situ substansi atau sublimasi. Ada logika. Ya kalau Tuhan itu adalah orang Arab, malah repot lagi. Perang lagi kita. Sekarang orang bilang ibu kota adalah pusat kekuatan. Kalau saya mengatakan tidak, malah pusat kehancuran. Ya. Kenapa? Sudah betulkah disusun berdasarkan ideologi Pancasila? Sudahkah berdasarkan konstitusi? Sudahkah berdasarkan paradigma atau doktrin? Ya, doktrin apa? Doktrin perang. Bagaimana mempertahankan negara ini? Strategi pemindahan ibu kota ke Penajam kayaknya memang simpel, tetapi tidak sesimpel itu, tidak semudah itu sebenarnya. Nah, sekarang kita mau berada di pihak mana? Nanti kita harus bertanya, kita mendukung pemerintahan yang ada atau mendukung yang anti pemerintah, yang anti pemindahan ibu kota. Kalau kita mau mendukung pemerintahan ibu kota ini, apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Apa yang bisa kita berikan kepada negara ini? Katanya negara ini berdasarkan Pancasila, berajaskan Pancasila, memegang nilai-nilai prinsip Pancasila. Nah, ini harus kita kupas. Karena kalau kita tidak mengupas cara bertindak, ya, cara bertindak itu harus kita kupas. Contoh sekarang, apakah ibu kota itu harus pindah? Cara bertindak pertama. Kedua, ibu kota tidak perlu pindah. Nah, ini kan harus dibahas. Keuntungan dan kerugiannya. Aspeknya apa? Itu tadi, berdasarkan Pancasila, dihitung ideologi. Apakah pindah ibu kota itu sudah berdasarkan itu? Karena Jakarta 2050 itu sudah diramalkan tenggelam. Dan bukan diramalkan ya, berdasarkan kajian. Saya ketika diundang ke HW, di Universitas HW itu saya dipaparkan bagaimana mereka membuat suatu kajian, ya, membuat suatu kajian bahwa Indonesia akan tenggelam 2050 kalau tidak diambil tindakan. Kita dulu merdeka karena kita punya semangat yang sama. Merdeka atau mati. Lebih baik mati dengan debu. Debu apa? Debu kemerdekaan. Daripada hidup nyaman di alam penjajahan. Itulah semangat yang sama. Tapi sekarang kita tidak punya semangat yang sama lagi. Karena musuhnya, itulah kata Bung Karno. Perjuangan saya lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Hati-hati, tidak mengenal kekuatan musuh dan diri sendiri. Kita setiap pertempuran pasti kalah. Nah, sekarang sudahkah kita mengenal pusat kekuatan bangsa ini? Dan di mana pusat kekuatan itu? Mengapa itu disebut pusat kekuatan? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau mereka, kekuatannya di mana? Di khilafah itu pusat kekuatannya ada di mana? Kenapa dia bisa bergerak? Jadi negara kesatuan Republik Indonesia sudah selesai belum? Saya tanya, sudah selesai belum? Kita sudah merdeka, oke. Sudah bersatu belum? Belum. Sudah berdaulat belum? Belum. Sudah adil belum? Sudah makmur belum? Padahal itulah yang namanya visi nasional. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bahkan merdeka juga mungkin belum secara de jure. Tapi secara de facto. Are we really merdeka? Silakan cari. Nah, kalau kita semangatnya khilafah, di mana? Karena semangat khilafah itu nggak ada di konstitusi, nggak ada di Pancasila. Yang bilang ada siapa? Buktikanlah. Ya, itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Nah, begitu ditangkap, ketakutan. Kalau jadi seperti tikus sekarang. Kemarin ngaung-ngaung nggak karuan-karuan, seperti singa. Singa mengaum-ngaum, setan itu kan, seperti singa mengaum-ngaum. Begitu ditangkap, ciut. Yang paling parah lagi, diabaikan.
Diabaikan sama siapa? Sama temannya. Saya mau kasih tahu, kenapa FPI, PKS, dia kok bebas bertindak di Jakarta ini. Tapi dia punya kebebasan bertindak kalau nanti di ibu kota yang baru. Ya mandaunya yang berterbangan, mando-mando saudara-saudara kita dari Dayak. Ya, ini definisi yang disepakati. Persoalannya sekarang bagaimana definisi menurut Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia. Tapi hati-hati ya, seperti Yugoslavia, pusat kekuatannya ditempatkan, difokuskan pada seseorang. Ketika Bung Karno berkunjung ke Yugoslavia pada saat pembentukan non-blok dulu, Bung Karno kan tanya, pusat kekuatan Yugoslavia itu ada di mana? Tapi Bros Tito, ya ada di saya. Ketika Bros Tito dipanggil Tuhan, bubar nggak negara itu? Bubar. Hati-hati. Kita juga tidak memusatkan pusat kekuatan kepada mantan-mantan presiden itu. Ya, buktinya apa? Bung Karno dipanggil Tuhan, Indonesia tetap ada. Pak Harto dipanggil Tuhan, Indonesia tetap ada. Tetapi yang paling penting, sudahkah kita membangun pusat kekuatan kita? Tidak benar bahwa pusat kekuatan itu di ibu kota. Ibu kota sebagai pusat kekuatan, no way. Jadi kalau orang mau menyerang kita, cukup menghancurkan Jakarta udah selesai. Itu belum dilihat dari doktrin lagi ya. Karena Kopassus ada di sini. Ya. Pasukan marinir ada di sini. Berapa banyak pasukan terkonsentrasi. Ya. Nah, malah menjadi pusat kelemahan kita kan. Hati-hati. Jadi geopolitik itu bukan, geopolitik adalah kekuasaan menguasai geografi. Tapi geografi itu bukan lagi wilayah fisik, ada non fisik. Lihat kita Indonesia sekarang, hancur dihantam lewat apa? Mindset bangsa ini. Mindset bangsa ini masih nasionalis, atau khilafahis, atau kapitalis, atau liberalis, atau macam-macam lah. Jadi apa yang kita bikin, makanya saya bikin buku Pancasila. Ideologi itu ya, segala sesuatu yang ada itu dimulai dari diawali suatu ideologi. Tapi ideologi, contoh, idenya bangsa Indonesia apa? Kalau kita bicara Pancasila, idenya bangsa Cina apa? Idenya bangsa Amerika apa? Visinya Cina apa? Visinya Cina udah jelas dari dulu. Sejak dinasti Qin itu, kerajaan Qin yang mempersatukan Cina. Cina sejagat. Amerika, dia punya impian apa? American the great leadership in the global world. Aku adalah anak Indonesia dengan semangat perjuangan. Aku bukanlah anak Indonesia dengan semangat pecundang. Aku adalah anak Indonesia berjiwa Garuda emas, mengarungi angkasa raya. Aku bukanlah anak Indonesia berjiwa katak dalam tempurung. Kalau Jakarta selesai, Indonesia selesai. Apakah itu pusat kekuatan? Bukan, pusat kelemahan. Justru kalau semua terpusat di Jakarta, ya, itu akan menjadi. Saya bilang itu kekuatan-kekuatan ya, bukan pusat kekuatan. Kekuatan-kekuatan yang ada di Jakarta itu terkonsentrasi. Itu bukan pusat kekuatan. Ibu kota bukan pusat kekuatan. Mohon maaf. Contoh, ya contoh Australia, ibu kotanya di mana? Di Canberra. Tapi pasukannya ada di mana? Ada di Darwin, bukan di Canberra. Nggak ada komando gabungannya di Canberra, nggak ada. Ada di Darwin, ada di Sydney. Hati-hati loh. Nah, seperti Amerika, di mana pasukannya tersebar? Ada 5 komando gabungan. Ya, ada Northcom, ada Indo-Pacific Command, ada Centralcom. Bukan di ibu kotanya. Halo, Washington, enggak. Ya, bukan. Nah, ini kita harus memberikan pencerahan. Kalau kita bilang Jakarta, ibu kota sebagai pusat kekuatan, apa dasarnya? Bagi mereka iya. Karena mereka bebas bermanuver. Karakteristiknya iya. Menurut mereka. Tapi menurut secara luas, definisi atau doktrin, no way.
Ya, itu aja. Makanya kemenangan mereka di Jakarta, rebut gubernur, posisi gubernur harus direbut. Bahkan sebentar lagi mereka ingin merebut presiden. Tunggu dulu, karena kita tidak satu visi, tidak satu misi, tidak satu konstitusi, tidak satu ideologi. Politik agama, politik identitas, coba berat nggak kita menghadapi begini? Inilah kita hancur dari dalam. Indonesia, pertahanannya di mana? Ideologi jebol, politik jebol, ekonomi jebol, sosial budaya aja jebol. Kekuatan ideologi kita hancur nggak? Hancur. Karena dibenturkan antara ideologi Pancasila dengan khilafah. Bukan hanya Pancasila dengan khilafah, masuk lagi ideologi lain. Hati-hati lo ya. Tetapi kenapa ideologi dulu? Saya sudah buka di ceramah saya di Pancasila. Segala yang ada diawali oleh suatu ideologi. Negara Kesatuan Republik Indonesia ada diawali dari ide. Sebenarnya apa sih yang disebut pusat kekuatan itu? Dan di mana letak kekuatan kita itu? Sementara musuh tahu kekuatan kita. Saya pernah ceramah ini di Mabes TNI, Jenderal Tobing. Anda berarti membongkar loh. Sehingga musuh tahu. Oh, tunggu dulu, justru musuh tahu pusat kekuatan kita sendiri tidak tahu. Contoh bangsa ini, munafik, tidak jujur, pendendam, iri hati, apalagi, ya, sukanya membunuh. Jadi setiap pilot-pilot yang siap untuk mati itu udah ada pesan-pesannya ditulis di dinding itu, ya, kepada ayah dan ibunda yang tercinta. Ini dalam bahasa terjemahannya ya, mereka tulisannya Jepang, tapi saya minta diterjemahkan. Kalaupun saya mati untuk kepentingan negara ini, saya akan lahir kembali. Sampai begitu. Jadi ayah dan mama, ayah dan ibu tidak perlu memikirkan kematian saya. Makanya, jadi kalau ada komentar sekarang, ya nggak tahu mereka itu seorang orang pinter, apakah dia profesor, apakah dia jenderal, apakah dia laksamana, bahwa ibu kota adalah pusat kekuatan, das mukio. Ya, das mukio. Maka Sun Tzu juga bilang apa? Menguasai suatu negara tidak perlu menghancurkannya. Hebat nggak strateginya? Lihat China. Untuk menguasai Hong Kong, untuk menguasai Makau, apa dibakar? Kalau kita enggak, Bandung lautan api kan? Timor waktu kala referendum kita dibakar, ya. Nah, itu karena doktrin kan, doktrin kita doktrin Bandung lautan api. Ya, oke lah. Ini kita bicara pusat kekuatan. Jadi kesimpulan dari yang kecil ini aja, ibu kota bukan pusat kekuatan. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.